Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat berjumpa lagi di dalam acara tutorial metode statistika. Pada tutorial kali ini coba akan saya bawakan tentang bagaimana cara kita mengolah data, khususnya yang berhubungan dengan analisis variasi satu faktor dengan menggunakan software Minitab. Saudara, analisis variasi adalah suatu cara pengolahan data untuk menguji kesamaan rata-rata dari beberapa populasi. Jadi seperti yang telah kita lakukan dalam uji rata-rata sebelumnya, jadi ada uji rata-rata satu populasi, kemudian ada uji rata-rata dari dua populasi. Sekarang ini adalah ANAVA, yaitu untuk uji rata-rata lebih dari dua populasi. Jadi bisa 3 populasi, ataupun yang lebih dari itu. Saudara, secara umum, kalau uji rata-rata satu populasi, kita menggunakan uji T atau uji Z, itu juga untuk dua populasi, khususnya untuk selisih dari rata-rata populasi, menggunakan uji T atau uji Z, maka di sini untuk yang lebih dari 3 populasi, ataupun mulai dari 3 populasi, 4 populasi, ataupun lebih dari itu, maka kita menggunakan yang kita namakan uji F, kan seperti itu. Namun kita tidak membahas secara jauh bagaimana bentuk uji F-nya, kita coba gunakan software Minitab di dalam menyelesaikan itu. Secara umum, hipotesis untuk ANOVA yaitu mu1 sama dengan mu2 sampai sama dengan mu-K. Kemudian hipotesis alternatifnya atau H1-nya yaitu minimal terdapat satu rata-rata populasi yang tidak sama. Jadi ini saudara hipotesis 0 ataupun hipotesis alternatif dari uji ANOVA. Kemudian asumsi-asumsi yang sering kita gunakan di dalam uji ANOVA yang dimana harus sebenarnya kita uji terlebih dahulu, yaitu uji normalitas dari residu atau kalat dan uji homogenitas variansi dari residu atau kalat. Jadi pada tutorial kali ini nanti akan saya jelaskan saudara bagaimana cara kita menguji normalitas dari residu atau kalat maupun uji homogenitas variansinya. Saya langsung masuk pada contoh. Contoh ini sudah juga saya berikan di dalam tutorial kita sebelumnya, yaitu tentang analisis variansi satu faktor. Jadi ini ada 5 jenis tablet sakit kepala yang diberikan kepada 25 orang, saudara. Kemudian 25 obat itu akan dibagi secara acak ke dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok diberi 1 jenis tablet. Nah, ini hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk tablet A ini diberikan pada sampel untuk A yang pertama, ini lamanya adalah 5 satuan waktu, kan demikian. Ya, disebut dari rasa sakit kepalanya. Kemudian diberikan untuk orang yang kedua yang mengonsumsi tablet A ini ada 4 satuan waktu dan seterusnya, kan. Kemudian tablet B mungkin dengan menggunakan penalaran yang sama juga seperti itu. Jadi seseorang minum obat B untuk sampel yang pertama ini sembuh setelah 9 satuan waktu, kan demikian. Yang kedua adalah 7 satuan waktu dan seterusnya. Dan ini akan coba kita lanjutkan sampai pada jenis tablet B yang juga kita berikan pada 5 orang. Bagaimana saudara cara kita menguji analisis variansi? Apakah rata-rata lamanya ke-5 tablet obat sakit kepala itu rata-rata lama waktunya adalah sama, saudara?
dengan menggunakan taraf nyata alfa sama dengan 0,0. Bagaimana cara kita menguji ini dengan menggunakan Minitab? Saudara, tentunya yang pertama adalah saudara harus memasukkan data pada worksheet Minitab. Saudara masukkan di dalam bentuk di bawah seperti ini kan, demikian. Jadi 5, 4, 8 ini data-data tadi itu sampai dengan yang terakhir nanti 7. Jadi 5 ini adalah sampel yang pertama dari seseorang yang menggunakan obat A. Kemudian 4 yang menggunakan obat A. Yang kedua, kemudian 8 lamanya dari menggunakan obat A yang ketiga dan seterusnya, saudara. Ini coba kita masukkan ke bawah. Jadi nanti saudara di sini adalah lama, kemudian di sini adalah akhirnya kan seperti itu. Kalau ini sudah saudara masukkan di dalam worksheet Minitab, kemudian saudara start, setelah itu ANOVA, kemudian saudara pilih 1B kan demikian. Kemudian masukkan saudara di kotak dialog response C1 atau lama. Ya. Ini harus sama dengan ini, C1 atau lama ini saudara masukkan. Di kotak dialog faktornya C2 atau tabletnya. Kemudian jangan lupa saudara store residuals. Jadi store residuals ini adalah untuk menguji normalitasnya nantinya. Untuk menguji residu dari normalitasnya. Ini kalau saudara centang atau saudara klik, nah saudara klik OK untuk mengeksekusi data yang kita punyai dengan menggunakan pilihan untuk olah datanya adalah 1B kan seperti itu ya. Jadi saudara klik OK. Nanti kalau saudara itu kan barangkali jawabannya bisa seperti ini, saudara. H0 mu1 sama dengan mu2 sampai sama dengan mu5 kan demikian. Ini adalah rata-rata lamanya kelima tablet obat sakit kepala tersebut itu mempunyai rata-rata lama waktu yang sama, saudara ya. mu1 sama dengan mu2 sampai sama dengan mu5. Kemudian hipotesis alternatifnya tidak semua mu-i sama. Jadi saudara ada mungkin 1 atau 2 mu-i yang berbeda untuk hipotesis alternatif. Ini sesuai dengan kaidah ingkaran yang ada di dalam matematik. Jadi kalau semuanya sama, apa ingkarannya? Berarti ada yang berbeda. Ada beberapa yang berbeda. Tidak semuanya sama. Kemudian saudara tentukan nilai taraf nyata alfanya. Apa saudara taraf nyata alfanya? Oh, taraf nyata alfanya di sini sama dengan 0,05. Kemudian saudara tentukan daerah kritisnya atau daerah tolak H0-nya. Yaitu daerah kritis ini apa, saudara? Atau di mana? Daerah kritis karena kita menggunakan software untuk penelitiannya ini, maka kita biasanya hubungan dengan p-value. Jadi daerah kritisnya atau daerah tolak H0-nya apabila p-value-nya kurang dari 0,05 kan. Setelah itu saudara cari di output-nya, yaitu nilai p-value-nya. Ya. Saudara cari di output-nya nilai p-value-nya. Itu p-value untuk tabel, saudara. Nantinya akan saudara peroleh nilainya 0,01. Jadi oleh karena nilai p-value kita, yaitu 0,01 ini kurang dari 0,05, saudara, maka keputusan kita adalah tolak H0 kan demikian. Jadi yang benar adalah yang H1 ya. Tolak H0 berarti kita tidak mempunyai suatu alasan bahwa kita mempunyai suatu alasan bahwa memang H0 di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu5 ini adalah salah dengan menggunakan atau
tidak ada bukti bahwa itu adalah sama. Jadi p-value-nya kurang dari 0,05, maka kesimpulan kita adalah tolak Hanol. Karena tolak Hanol, saudara, maka apa kesimpulannya? Berarti rata-rata lamanya obat itu dapat mengurangi rasa sakit kepala dalam hal ini adalah tidak sama untuk kelima merek tablet sakit kepala tersebut. Jadi saudara, saya kira itu cara uji kita untuk menguji ANOVA, satu faktor khususnya pada permasalahan penggunaan tablet sakit kepala. Baik, untuk yang berikutnya seperti tadi sudah saya sampaikan, saya akan coba bagaimana saudara menguji normalitas. Jadi dengan saudara store residuals, maka di dalam worksheet minitab kita itu ada kolom yang namanya res 1i, kan seperti itu. Ada kolom yang namanya res 1i. Mohon maaf, ada kolom resi 1, kan seperti itu ya. Ada kolom resi 1 pada worksheet saudara. Ya, jadi dengan tadi itu storage residuals tadi itu, maka ada kolom resi 1. Itu saudara cari, saudara. Biasanya adalah di sebelah kolom data kita, kan demikian. Biasanya itu ada di sebelah kolom data kita. Kemudian setelah itu bagaimana cara kita untuk uji normalitasnya? Saudara klik start. Kemudian saudara pilih basic statistics, ya. Kemudian saudara pilih normality test, kan seperti itu. Kemudian saudara masukkan mana kolom data yang mau saudara uji, kan seperti itu ya. Saudara masukkan kolom data mana yang saudara mau uji, kan seperti itu. Karena yang kita mau uji adalah apakah residunya berdistribusi normal, maka saudara masukkan kolom C3 atau resi 1 yang tadi sudah saudara peroleh dengan mengklik store residual tadi itu. Kemudian saudara setelah itu pilih ada test for normality-nya, saudara pilih Kolmogorov-Smirnov, kan seperti itu. Ya, saudara pilih Kolmogorov-Smirnov, dan saudara klik OK ya, untuk eksekusi program yang ataupun tampilan minitab yang kita gunakan mengeksekusi data kita. Kemudian setelah itu akan saudara dapatkan output. Kemudian saudara lihat gambarnya, saudara ya. Ini saudara lihat di gambar. Kemudian saudara cari nilai p-value-nya. Saudara cari nilai p-value-nya, maka di situ akan nampak bahwa nilai p-value adalah lebih dari 0,150. Nah, oleh karena nilai p-value kita ini lebih besar, saudara, dari nilai alfa, yaitu 0,05, maka di sini dapat disimpulkan bahwa residu atau galat adalah berdistribusi normal. Ya. Nah, jadi H0 dan H1-nya di dalam uji normalitas ini adalah H0 adalah data yang berdistribusi normal, dan hipotesis alternatifnya adalah data yang berdistribusi tidak normal. Nah, kebetulan di sini nilai p-value lebih dari alfa, sehingga kita akan terima H0. Maka oleh karena itu, kesimpulan kita adalah residu atau galat yang berdistribusi normal. Kemudian untuk uji asumsi yang berikutnya adalah uji kehomogenan varian residu atau varian skala. Bagaimana saudara cara uji kita untuk ini? Saudara sekali lagi klik start seperti itu ya. Kemudian ANOVA, kemudian saudara pilih yang ini, test for equal variance.
Kemudian saudara masukkan ke kotak dialog untuk respon itu C1 atau lama, kotak dialog faktornya adalah C2 atau tablet. Nah, setelah itu kita eksekusi program kita, oke, kemudian saudara akan dapat output, saudara cari atau saudara lihat nilai p-value untuk event test, kan demikian. Jadi kalau saudara lihat nanti value-nya nilainya adalah 0,962 kan seperti itu. Nah, 0,962 ini lalu kita bandingkan sama seperti tadi itu dengan nilai alfa, saudara. Nah, karena itu H0 dan H1-nya, hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya sama seperti untuk uji normalitas tadi itu. Jadi H0-nya adalah galat, variansi dari galat adalah homogen, seperti itu. Dan hipotesis alternatifnya adalah varians dari galat adalah tidak homogen. Jadi karena di sini ini nilai dari value-nya 0,962 itu lebih dari 0,05, maka kita simpulkan terima H0 ya. Dapat disimpulkan bahwa varians dari galat atau residu adalah homogen. Saya kira itu saudara ya. Uji untuk ANOVA, analisis variansi satu faktor kita. Begitu juga untuk asumsi-asumsi yang mendasarinya. Coba saudara terapkan cara uji ini pada data-data yang lain untuk lebih memahirkan kita dalam uji ANOVA ini dengan menggunakan ini. Saya kira itu saudara yang bisa saya sampaikan pada tutorial kita kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Lagi mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.